Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ketemu lagi dengan saya. Untuk video kali ini sebenarnya kelanjutan dari video sebelumnya, cara menyusun RPP yang 1 lembar. Dan ini ada permintaan dari beberapa guru PAUD untuk memberi contoh RPP yang 1 lembar. Sebagaimana kita ketahui bahwa PAUD itu merupakan pembinaan untuk anak-anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang ditujukan untuk merangsang pendidikan jasmani maupun rohani agar siap mengikuti pendidikan selanjutnya. Nah, itu dalam Undang-Undang Pendidikan atau Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, untuk mencapai itu maka perlu disusun rancangan pembelajaran yang holistik dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari anak didik. Sebagaimana kita ketahui bahwa RPP itu dengan konsep Merdeka Belajar sudah disederhanakan, tidak berlembar-lembar lagi, melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Nah, berikut ini akan kami sajikan beberapa contoh RPP 1 lembar untuk PAUD. Selamat menikmati. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, kemudian share, like, dan juga tombol lonceng agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Selamat menikmati. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas tentang contoh RPP inspiratif untuk PAUD. Ini merupakan contoh saja ya Bapak Ibu, bukan merupakan format yang baku. Bapak Ibu bebas mengembangkan RPP dengan format apapun. Yang penting dalam RPP Bapak Ibu itu memuat 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Contoh-contoh yang akan kami sampaikan ini bersumber dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud tahun 2019 tentang Rencana Pembelajaran Inspiratif. Mari Bapak Ibu kita cermati beberapa contoh rencana pelaksanaan pembelajaran berikut ini. Di contoh pertama, itu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan model kelompok. Untuk semester 1, ini di identitasnya ya Bapak Ibu, tema atau subtemanya diriku atau identitasku, kelompok TKA, alokasi waktu 120 menit per hari. Komponen inti yang pertama, tujuan pembelajaran, ini dituliskan secara rinci di sini Bapak Ibu. Kemudian di kegiatan pembelajaran, karena RPP mingguan, ini hari Senin apa yang dilakukan ditulis di sini. Hari Selasa apa yang dilakukan, hari Rabu apa yang dilakukan, hari Kamis apa yang dilakukan, hari Jumat apa yang dilakukan. Itu dituliskan pada kegiatan pembelajaran. Komponen inti yang ketiga adalah penilaian pembelajaran Bapak Ibu, yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3 bentuk penilaian ini harus kita berikan pada setiap RPP. Nah, ini dirinci Bapak Ibu. Penilaian pengetahuannya apa saja? Penilaian keterampilannya apa dan penilaian sikapnya apa? Kemudian diakhiri dengan pengesahan diketahui oleh kepala sekolah. Kita lihat contoh yang kedua Bapak Ibu, yaitu RPP mingguan model kelompok, masih semester 1 dan temanya rekreasi, tempat-tempat rekreasi. Untuk kelompok B, kalau ini untuk kelompok B yang sebelumnya kelompok A ya Bapak Ibu, alokasi waktunya sama 120 menit per hari.
Tujuan pembelajaran sama seperti RPP di kelompok A tadi, dituliskan secara rinci. Di kegiatan pembelajaran juga dituliskan perharinya apa yang dilakukan. Kemudian penilaiannya juga sama, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ketiga bentuk penilaian itu selalu kita munculkan dalam RPP kita. Kemudian diakhiri dengan pengesahan. Berikutnya, contoh yang berikutnya model sentra Bapak Ibu. Kalau tadi model kelompok, ini model sentra. Identitasnya masih sama, kita tuliskan di sini, di bagian atas. Ini mengambil tema, subtema binatang atau binatang buas untuk kelompok TKA. Alokasi waktunya juga 120 menit. Nah, kita lihat Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajarannya sama seperti RPP model kelompok, yaitu kita rinci di sini, misalnya mengenal ciptaan Tuhan, menunjukkan perilaku baik, mengenal binatang buas, makanan dan tempat tinggalnya, dan mengenal binatang buas melalui berbagai karya. Kita lihat untuk kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini hari Senin itu untuk sentra seni kegiatannya ini. Hari Selasa untuk sentra bahan alam, ini kegiatannya. Hari Rabu untuk sentra bermain peran, ini kegiatannya. Kemudian hari Kamis sentra persiapan, ini kegiatannya. Dan hari Jumat sentra balok, ini kegiatannya. Nah, di penilaian pembelajaran juga kita munculkan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Diakhiri dengan pengesahan. Sederhana dan lebih mudah kan Bapak Ibu? Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. Ini model sentra tapi untuk kelompok TKB. Temanya alam semesta atau angin. Sebenarnya sama dengan format RPP sebelumnya Bapak Ibu yang sudah kita bahas di awal. Pada tujuan pembelajaran juga kita tuliskan di sini apa yang akan kita capai dalam pembelajaran kita. Kemudian di kegiatan pembelajaran juga hariannya per sentra Bapak Ibu. Di Senin misalnya sentra seni, menggambar benda yang dapat ditiup angin, mewarnai benda atau alat yang dapat menghasilkan angin. Selasa itu sentra bahan alam, misalnya membuat kipas dari bahan alam, praktek dengan benda-benda dari alam yang dapat menghasilkan angin. Hari Rabu sentra bermain peran, misalnya bercerita tentang sifat-sifat angin, mengikuti gerakan angin. Kemudian hari Kamis sentra persiapan, misalnya menghitung jumlah benda atau alat yang dapat menghasilkan angin, mengelompokkan benda atau alat yang dapat dan tidak menghasilkan angin. Yang ketiga, menonton video macam-macam angin. Di hari Jumat untuk sentra balok, misalnya menyusun balok bentuk rumah yang anti badai, menyusun balok bentuk-bentuk angin. Pada komponen inti yang ketiga, di penilaian pembelajaran juga masih sama dengan sebelumnya, yaitu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Kemudian diakhiri dengan pengesahan. Kita lihat contoh RPP mingguan, model area sekarang, Bapak Ibu. Nah, di model area ini kita ambil tema tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan untuk kelompok TKA. Tujuannya atau tujuan pembelajaran sama Bapak Ibu, ini kita uraikan dengan rinci dari apa yang akan kita capai dari tujuan pembelajaran kita hari ini atau sesuai dengan RPP. Kemudian di kegiatan pembelajaran ini hari Senin misalnya menggunakan area seni, Selasa menggunakan area bahan alam, Rabu area bermain peran, Kamis area persiapan, Jumat area balok. Nah, ini di area seni kegiatannya ini Bapak Ibu. Area bahan alam kegiatannya ini.
Area bermain peran, ini kegiatannya. Area persiapan, ini kegiatannya. Dan area balok, ini kegiatannya. Pada komponen penilaian pembelajaran juga ditampilkan untuk penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Semuanya dirinci apa yang dilakukan untuk menilai pengetahuan. Misalnya mengenal macam-macam buah-buahan, membedakan rasa buah-buahan, mengenal macam-macam warna buah-buahan. Keterampilan ini beberapanya, misalnya ada menjiplak gambar buah-buahan, mewarnai gambar buah-buahan dengan sedotan, dan lain-lainnya. Di sikap, mengenal ciptaan Tuhan, kemandirian, percaya diri, dan tanggung jawab. Nah, itu untuk penilaiannya Bapak Ibu. Kemudian setiap RPP diakhiri dengan pengesahan. Kita lihat contoh yang berikutnya Bapak Ibu untuk kelompok TKB. Tema atau subtemanya adalah kendaraan atau kendaraan darat. Alokasi waktunya 120 menit. Ini di tujuan pembelajarannya. Ini kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu. Karena area, ini model area, ini kita juga menggunakan area. Di hari Senin area seni, Selasa area bahan alam, Rabu area bermain peran, Kamis area persiapan, Jumat area balok. Adapun rincian kegiatan masing-masing area, Bapak Ibu bisa melihat pada tayangan ini. Silahkan dicermati. Sudah Bapak Ibu, mari kita lihat di penilaian pembelajaran. Sama penilaiannya, sama seperti RPP-RPP yang sebelumnya yang sudah kita contohkan. Ada penilaian sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan. Dan selalu diakhiri dengan kegiatan penutup. Nah, demikian tadi Bapak Ibu contoh beberapa rencana pelaksanaan pembelajaran inspiratif untuk PAUD. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada kesulitan? Kalau masih ada kesulitan, Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan sesama teman guru, berkomunikasi dengan kepala sekolah, atau Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada saya dengan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, demikian tadi Bapak Ibu tayangan kita terkait dengan beberapa contoh RPP 1 lembar. Bagaimana? Sudah paham belum? Seandainya Bapak Ibu punya kesulitan, bisa ditulis di kolom komen di bawah video ini. Sampai ketemu lagi pada video saya yang berikutnya tentang pembelajaran jarak jauh dan RPP model daring. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.